wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rizky Putri NIM 2308 dari SIF A dengan aspek Kabuki. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan peta curah hujan di daerah Kabupaten Banyuwangi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke video selanjutnya. Untuk langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mendownload file daerah yang akan dicari, seperti saya Banyuwangi. Setelah itu, jika sudah selesai di download, maka file dapat diekstrak. Kita ekstrak file terlebih dahulu. Oke. Dan kita tunggu prosesnya untuk mengekstrak. Jika sudah selesai, file dapat digunakan. Selanjutnya yaitu kita memilih website GEE dan pada script kita tambahkan new file dan memberi file nama curah hujan Banyuwangi. Setelah itu kita oke. Selanjutnya kita milih bagian aset. Kita memilih terlebih dahulu dari file Banyuwangi dengan administrasi kecamatan DBF. Kita memilih 3 file di mana ada DBF, SHX, dan juga SHP. Setelah itu kita memilih lagi untuk file SHP. Tinggal satu lagi yaitu di SHX. Setelah itu kita mengubah aset namanya ini menjadi daerah atau terserah dari teman-teman mau dinamain apa. Kalau saya namain Banyuwangi. Setelah itu oke. Dan kita refresh terlebih dahulu agar daerahnya muncul. Dan pada bagian aset kita memilih daerah yang kita cari, yaitu di sini mencari Banyuwangi dan klik tanda panahnya. Dan di sini akan mulai coding. Dimulai dari mengubah variabel menjadi nama daerah sesuai dengan code aset yang sudah cari. Nomor 1 di sini kita ketik garing 2 menampilkan Kabupaten Banyuwangi. Jika sudah kita enter. Nomor 2 kita ketik map at layer buka kurung Banyuwangi, daerah yang dicari. Lalu nomor 3 kita ketik map center object buka kurung Banyuwangi. Lalu kita run. Dan di sini akan ditampilkan daerah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya kita ketik untuk menampilkan satelit CHIPS. Di sini kita membutuhkan bantuan website CHIPS terlebih dahulu. Kita ketik var spasi dataset spasi sama dengan spasi mengambil cuplikan ingin terlebih dahulu. Kita kopas image collection, kita kopas terlebih dahulu. Kita tap 1 kali dan ketik filter filter date. Di sini kita ambil waktu selama 1 bulan pada bulan Januari 2025. Jangan lupa kasih tanda petik. Setelah itu koma, petik lagi 2025 garis 01 garis 31. Enter dan hapus tabnya terlebih dahulu dan print data set.
lalu kita run terlebih dahulu. Untuk nomor 9 kita ketik garing 2 klip Banyuwangi. Setelah itu kita enter. Untuk nomor 10 kita ketik var klip spasi sama dengan dataset titik map. Kita tab 2 kali, buka kurung, kita ketik function buka kurung lagi, kita ketik dataset. Dan setelah kurung kita beri kurung Kurawa. Dan di bawahnya kita ketik return spasi dataset titik klip buka kurung Banyuwangi. Untuk selanjutnya kurung Kurawa pada nomor 13 kita tambahkan kurung tutup biasa. Setelah itu nomor 14 kita ketik map at layer buka kurung klip. Setelah itu kita run terlebih dahulu. Maka di sini akan muncul klip Banyuwangi. Lanjut nomor 16 kita ketik garing 2 select precipitation, kita ketik terlebih dahulu. Setelah itu kita enter dan ketik var spasi curah add hujan spasi klip titik select buka kurung petik 2 precipitation, kita ketik terlebih dahulu. Dan lanjut untuk nomor 18 kita ketik print buka kurung curah add hujan. Setelah itu kita run. Dan nanti di sini akan muncul precipitation dari Kabupaten Banyuwangi. Dan selanjutnya kita membuat style. Ketik garing 2 style. Bahannya kita ketik var spasi style add ch spasi sama dengan kurung Kurawa. Kita ketik min titik 2 0 koma dan bahannya kita ketik max titik 2 10 koma. Kita ketik palet titik 2 kurung kotak itu, terus kita ketik tanda petik 1, kita tulis red, sebelah petik kita kasih koma, petik lagi kita ketik green koma blue koma brown, dan yang terakhir yellow. Untuk nomor 25 kita ketik kurung Kurawa dan titik koma, lalu enter dan kita run. Di sini warna belum muncul, ketik lagi nomor 27 yaitu garing 2 menampilkan pada peta Banyuwangi. Karena warna tadi belum muncul, maka kita akan menampilkannya pada peta Banyuwangi. Kita ketik map at layer
buka kurung, curah, hujan, koma, style, garing bawah, ch, koma, spasi, tanda petik 1, kita ketik curah hujan. Selanjutnya kita run terlebih dahulu. Maka warna akan muncul pada daerah Banyuwangi. Warna ini sesuai dengan kondisi curah hujan yang ada di daerah Banyuwangi. Selanjutnya kita ketik ekspor data. Untuk mengekspor datanya ini kita ketik export .image .to drive, buka kurung, lalu kurung Kurawa, kita enter, kita ketik image .2, curah, garis bawah hujan, titik, mozaik. Setelah itu kurung terakhir itu beri koma dan descriptionnya, karena di sini kita akan menampilkan grafik ya teman-teman. Description .2, tanda petik curah, garis bawah hujan, garis bawah Banyuwangi. Setelah petik kita beri koma, scale, selanjutnya kita ketik scale .2 30, koma, enter, region .2 Banyuwangi, koma. Dan di sini setelah kurung Kurawa dan kurung biasa kita beri titik koma, kita run. Nah, di sini akan ditampilkan pada tulis peta dan kita pilih bagian task. Di sini kita run, task name kita rubah ataupun tidak dirubah juga tidak apa-apa. Setelah itu kita run dan tunggu sampai data ini terupload. Kita ke bagian inspektor, dan untuk melihat grafik curah hujan kita pergi ke bagian series, kita buka, kita klik pojok kanan atas, dan di sini akan ditampilkan grafik curah hujan. Dan untuk membaca grafik curah hujan ini kita dapat mendownloadnya melalui download CSV, dan jika ingin menyimpan grafik kita bisa download PNG. Kita download CSV-nya terlebih dahulu, dan ini hasil. Jika sudah terupload maka akan muncul tanda centang dan kita scroll ke bawah, kita open in Drive. Pastikan Google Drive-nya tersambung dengan akun Google kalian, dan kita pilih file curah hujan Banyuwangi yang sudah muncul, lalu kita download. Mari kita buka aplikasi QGIS terlebih dahulu. Kita pilih pada bagian project dan kita membuat baru project ini, dan klik gambar data raster,
kita pilih file curah hujan yang sudah di-download melalui Google Drive tadi, ubah ke properti. Kita pilih properti dan tipe rendernya kita pilih pita tunggal, use color, terus interpolationnya kita ubah discrete, dan continue-nya pada modus kita ubah equal interval. Di sini label unitnya kita ketik milimeter, dan warnanya teman-teman bisa ubah. Di sini saya menggunakan green dan blue. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita kembali pada menu project dan new print composer. Kita beri judul komposernya terlebih dahulu, yaitu peta curah hujan Banyuwangi. Di sini kita langsung pada menu untuk menampilkan peta, dan untuk meletakkan di tengah kita bisa atur posisi petanya pada bagian tengah. Dan jika sudah, kita lanjut ke properti item, kita scroll ke bawah, kita cari raster. Nah, di sini kita pilih rasternya plus, tanda plus, pilih grid 1, yaitu pada bagian jenis gridnya kita tetap solid. Untuk satuannya ini bisa kita rubah, satuan interval tetap pada X kita ubah 0,50, intervalnya kita ubah juga 0,50 untuk memberi garis-garis, dan bingkai kotak kita pilih garis batas. Lalu kita scroll dan kita pilih gambar koordinat. Di sini format kita rubah degree, minute, second with suffix. Pada bagian kiri kita rubah horizontal menjadi horizontal ascending, dan pada bagian kanan kita rubah horizontalnya menjadi vertikal ascending. Setelah itu kita membuat kotak baru, yaitu menambahkan persegi panjang. Kita tambah persegi panjang, kita atur ukurannya sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita tambahkan tulisan dengan kita bisa kopas terlebih dahulu 3 kotak. Kita beri tulisan. Setelah itu kita merubah properti utamanya, tulisannya ini menjadi Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Selanjutnya kita sejajarkan tulisannya pada bagian tengah. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Jika ingin merubah ketebalan, ukuran, kita bisa pilih menu huruf. Kita tambahkan ini, kita sesuaikan terlebih dahulu.
kita sesuaikan dengan ukuran agar terlihat rapi, maka ukuran dapat disesuaikan. Untuk tulisan sebenarnya kita menambahkan gambar arah mata angin untuk menunjukkan daerah atau arah timur, selatan, utara, barat. Kita dapat menambahkan gambar dengan cara direktori pencarian dan kita cari arah panah atau arah mata angin. Kita sesuaikan ukurannya sesuai keinginan teman-teman. Ya. Setelah itu kita dapat copy dan paste. Sebelahnya kita mencari gambar logo UTM untuk menambahkan gambar logo UTM, dan kita sesuaikan posisinya. Jika ingin rapi maka dapat diatur-atur untuk posisinya. Jika sudah, kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu memberi legenda. Pada kolom selanjutnya kita menambahkan legenda. Kita sesuaikan ukurannya. Teman-teman bisa edit untuk tulisan curah hujan Banyuwangi, kita bisa edit. Dan untuk bagian legenda ini kita taruh tengah, dan pada bagian curah hujan Banyuwangi kita bisa edit tulisannya menjadi Banyuwangi, dan kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan kotak. Dan untuk kotak yang terakhir kita beri tulisan, yaitu nama, NIM, SIF, dan juga asprak atau apapun. Teman-teman bisa menambahkan tulisan sama seperti memberi tulisan pada tulisan Prodi Agroekoteknologi. Kita beri tulisan Sketchup Putri NIM 23008 SIF A. Karena ini untuk UAP maka kita beri UAP MSDL, dan kita beri nama aspraknya yaitu Abdullah Mas Duki. Kita sesuaikan hurufnya, kita bold dan sesuaikan size-nya, tempatkan pada bagian tengah. Kita sesuaikan terlebih dahulu agar terlihat rapi. Jika sudah, kita kembali kepada bagian Composer dan Export as Image. Di sini kita bisa menyimpan dan beri nama peta curah hujan Banyuwangi. Lalu kita save. Dan sudah jadi. Dan inilah hasil dari peta curah hujan yang dapat kita buka melalui QGIS. Ya. Nah, itu tadi bagaimana cara pembuatan peta curah hujan pada daerah Banyuwangi. Jika teman-teman ingin bertanya atau masih merasa bingung, bisa tulis di kolom komentar. Dan jika suka dengan video ini, teman-teman bisa like, tapi jangan lupa komen ya. Cukup sekian video saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.